Nah sekarang ini dunia yang sempat tenang setelah perang besar di Marineford itu ya nakama. Ketenangan itu hanyalah ilusi semata. Kekuatan gelap yang tertidur selama berabad-abad perlahan itu bangkit satu persatu, merasuki mereka yang lemah dan haus kekuasaan. Im Sama salah satunya, fragmen dari entitas kuno besar, memulai rencananya dengan menguasai tubuh Gunko kan, gerbang pertama menuju kekacauan globalnya. Di Elbaf, para raksasa merasakan keganjilan nyata, terlambat menyadari ancaman tersebut. Sementara itu di Hachinosu, pertempuran antara Sang dan Kuroge hanyalah distraksi dari pertarungan luar biasa besar. Angkatan laut yang awalnya hanya ingin membersihkan bajak laut biasa, tiba-tiba menemukan diri mereka berada di tengah konspirasi lebih dalam lagi. Tak ada yang kebetulan memang. Robin dengan pengetahuannya tentang era kekosongan itu mulai menyusun teka-teki ini. Luffy meski tak paham sepenuhnya mengikuti nalurinya. Jika dunia sedang terancam, maka ia akan melawannya. Tapi apakah kekuatannya cukup untuk menghadapi sesuatu yang bahkan para legenda sendiri itu takutkan? Yes, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh, DRT Media Team untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction nih. Sementara Shonen Odyssey nanti kita akan review anime, manga dan juga manhwa lainnya dalam versi bahasa Inggris ya. Kita tunggu kalian juga muncul di sana pula. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Jadi nakama, di tengah kekacauan belum juga mereda di wilayah dunia matahari, keheningan telah lenyap di tempat itu, tergantikan oleh teriakan dan suara kehancuran fatal. Disinilah segalanya berubah, bukan sekedar sebuah pertempuran biasa, melainkan kisah tentang kebangkitan kekuatan gelap yang sudah lama terlupakan. Im Sama, sosok misterius selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang kekuasaan, akhirnya mengambil langkah ekstrim lagi. Dirinya merasuki tubuh Gunko dan hasil dari pengambilan ini begitu mengerikan. Dori dan Brogy, dua raksasa legendaris dari Elbaf, tak berdaya menghadapi kekuatan baru tersebut. Dengan teknik mematikan bernama Domi Reversi, mereka diubah menjadi iblis tuh. Tidak hanya mereka, banyak raksasa lain pun mengalami nasib serupa. Kini mereka semuanya menjadi pion-pion kegelapan, dikendalikan penuh oleh Im Sama. Target pertama mereka adalah Jarul ya, raksasa legendaris lain yang menjadi simbol kekuatan Elbaf pula. Suasana di tempat ini benar-benar mencekam. Para bajak laut yang kebetulan berada di sana hanya bisa mematung tuh, kebingungan melihat para raksasa berubah menjadi sosok menyeramkan. Usopp menggigil berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Nami menjawab dengan suara lirik, memastikan bahwa yang mereka alami saat ini bukanlah mimpi, tapi realitas yang benar-benar sedang menghantui. Bahkan Nami yang telah menyaksikan banyak kejadian mengerikan di Grand Line itu belum pernah melihat hal semacam ini pula. Tubuhnya gemetar sementara pikirannya kosong membeku di tempat tersebut. Benar-benar mengerikan tuh. Nah, kita melihat ya nakama, bagaimana Jinbe kemudian menyadari bahwa kesatria suci wanita yang mereka lawan sebelumnya itu bukanlah dirinya lagi. Ada kekuatan asing yang kini mengendalikannya, menjadikannya sosok yang sama sekali berbeda. Sementara yang lain panik, Brook justru malah terdiam. Ia terdiam bukan karena tidak peduli, melainkan karena pikirannya terjebak dalam kilasan masa lalu. Apakah Gungo yang sekarang ini benar-benar orang yang dikenalnya dahulu? Ya, di sini Robin yang selalu memegang pengetahuan sebagai senjata utama mengingat sesuatu yang dibaca dalam sebuah literatur kuno. Ada catatan memang tentang kekuatan yang mampu mengubah manusia menjadi iblis. Kekuatan ini seharusnya telah lama punah, namun kini kenyataan justru membuktikan sebaliknya. Kekuatan itu masih ada dan pemiliknya kini sedang merasuki tubuh Gunko di Elbafnya. Sementara itu ya nakama, Jarul yang sedang berada di desa tak jauh dari tempat kejadian dilanda kepanikan. Jelas nih, bukan karena rasa takut terhadap dirinya sendiri, tapi karena rasa takut akan nasib seluruh bangsanya Elbaf. Sebagai tetua raksasa, ia merasa ini mungkin adalah akhir dari sejarah panjang bangsa raksasa sendiri. Namun di tengah keputusasanya, satu nama melintas
terlintas dalam pikirannya, yakni Loki. Jika saja Loki bebas, masih ada harapan. Loki dikenal sebagai raksasa terkuat Elbaf saat ini. Harapan pun kembali menyala tipis kan. Sementara ini di wilayah dunia bawah, Luffy dan Loki sendiri merasakan adanya sesuatu yang aneh dari atas. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan Ken Bunsoku no Haki pun bisa merasakan tekanan mengerikan dari dunia matahari. Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan Im Sama yang tengah membumbung tinggi di permukaan. Hajrudin salah satu kru raksasa menyadari bahwa mereka telah terlalu lama di dunia bawah ya, sementara di atas sana telah terjadi hal luar biasa besar. Luffy bertanya, apakah tekanan seperti ini biasa terjadi di Elbaf? Hajrudin pun menjawab, tidak pernah sama sekali. Bahkan tekanan dari Loki pun tak pernah sebesar ini. Itu ngebuat Loki penasaran dan marah, karena baginya Elbaf adalah rumahnya pula, dan hanya dirinya yang boleh ngebuat kekacauan di tempat itu. Ia pun menetapkan target, siapapun yang sedang mengacau di atas sana harus segera disingkirkan. Luffy tertawa mendengarkan pernyataan itu. Ia menyadari bahwa di balik kenakalan Loki ada cinta yang besar pula terhadap tanah kelahirannya. Maka Luffy pun akan memutuskan akan ikut menghadapi sosok asing yang tengah menebar kekacauan tersebut. Nah, di sini di tempat lain, tepatnya di Pulau Hachinosu juga terjadi pertempuran yang sangatlah seru. Pertempuran besar masih berlangsung. Bajak laut Akagami, kelompok Kurohige dan angkatan laut bentrok dalam skala besar. Di tengah-tengah pertempuran, Shanks mulai kelelahan. Ia menggunakan kombinasi ketiga jenis haki dalam mode penuhnya, dan itu sangat menguras tenaganya ya. Meski Kurohige dan Ziryu sudah terluka cukup parah, ancam mereka masih belum reda. Ben Beckman muncul tepat waktu memberikan bantuan sangatlah dibutuhkan. Ia menyerang dengan peluru-peluru berlapis haki kuat yang membuat Kurohige gagal mengeluarkan teknik awakening dari Yami Yami no Mi. Bahkan Ziryu mencoba memotong peluru itu dengan pedang, malah terhempas oleh kekuatan yang luar biasa itu loh. Benar-benar mengagumkan tuh serangan-serangan dari Ben. Kita melihat di sisi lain, Lucky Rock itu mengambil alih pertarungan melawan Kuza. Kekuatan Lucky Rock belum bisa menandingi mantan admiral itu. Untungnya Yasop datang ngebantu ya, karena sebelumnya Yasop bertarung melawan Van Augur. Ada dua kemungkinan, Van Augur sudah dikalahkan atau ia melarikan diri untuk mengumpulkan tenaga lebih dulu. Kini Lucky Rock dan Yasop bersama-sama menghadapi Kuza nih. Mereka menyadari bahwa mantan Laksamana itu bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng. Kekuatannya berada di atas para komandan kapal lainnya. Nah, sementara itu Sob, sang melihat perjuangan Ben Beckman dan tersenyum tersebut, ia selalu tahu bahwa wakil kaptennya itu memiliki kekuatan setara dengan para Yonko. Setelah beberapa saat, sang berhasil memulihkan tenaganya dan meminta Ben Beckman kembali menghadapi Kuzan, karena Lucky Rock dan Yasop mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jelas ya, sang kemudian melompat ke arah Kurohige dan menyerang dengan teknik pedang menggunakan Busou Soku Haki tanpa disertai Hausoku no Haki demi menghemat energi. Kurohige menertawakan keputusan itu dan merasa di atas angin tuh. Namun ia tak menyangka sama sekali serangan itu begitu telak hingga menambah luka besar di tubuhnya. Jelas ya, sang menegaskan bahwa kelemahan terbesar Kurohige adalah kesombongannya tersendiri. Ia merasa hebat hingga melupakan kewaspadaan. Justru itulah celah yang bisa dimanfaatkannya. Serangan tanpa Hausoku no Haki pun bisa jadi mematikan jika diarahkan dengan sasaran tepat ya nakama. Sementara itu di lautan sekitar sana pula pertempuran kapal makin sengit lagi. Aliansi Kurohige terlibat perang laut melawan aliansi Sang yang datang satu persatu. Lalu muncul kejutan besar dari kejauhan, terhadap armada angkatan laut datang dalam jumlah luar biasa besarnya. Nah, di bibir pantai sosok legendaris seperti Sengoku, Gaba, Kanshiki itu terlihat terlibat ya. Mereka semua terkejut melihat kedatangan armada besar itu yang sedang bertarung. Sengoku menyadari sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak, dan yang datang ini bukanlah bala bantuan biasa. Di sini ya, Sengoku bilang rupanya Akainu telah mengirim seluruh armada utama angkatan laut yang tersisa untuk turun langsung ke medan pertempuran laga. Keputusan ini menunjukkan bahwa Akainu tidak mau mengambil resiko sama sekali. Ia paham betul bahwa jika peperangan ini dibiarkan tanpa kendali, maka dampaknya bisa lebih parah dari perang Marineford dahulu. Gab yang berdiri di sebelahnya hanya menghela nafas panjang. Ia tahu dengan munculnya armada besar seperti itu, pertempuran bakal naik ke level yang jauh lebih brutal lagi kan. Shiki yang berada tidak jauh dari mereka ikut menyeringai. Dia berkata, akhirnya dunia benar-benar mulai pada bergerak ya. Shiki merasa bahwa ini bukanlah sekedar perang antar bajak laut, tapi awal dari pergolakan besar yang akan mengubah wajah dunia baru. Armada besar angkatan laut terdiri dari kapal-kapal perang kelas berat itu, lengkap dengan para laksamana cadangan, wakil laksamana, bahkan beberapa agen CP0 yang juga menyamar di tempat tersebut.
Nah, di sini kembali ke pertarungan di tengah Pulau Hachinosu itu ya. Ben Beckman yang kembali menghadapi Kuzan segera mengaktifkan teknik bertarung jarak dekatnya. Sementara itu Kuzan mulai menggunakan kekuatan ace-nya secara brutal. Seluruh arena tempat mereka bertarung perlahan berubah menjadi medan dan juga laga ace sendiri. Tapi Ben tetap tenang dong. Ia tahu dia tidak bisa mengalahkan Kuzan dengan kekuatan mentah-mentah. Jadi dia mulai memakai serangan-serangan taktisnya. Di sisi ini Nakama, Lakiro dan Ace dari cukup kewalahan kini mendapatkan momen istirahat karena Kuzan mengalihkan fokusnya pada Ben Beckman. Mereka berdua pun saling memberikan semangat dan bersiap kembali bertarung jika sewaktu-waktu diminta lagi. Yasuo berkata bahwa mereka tidak boleh membiarkan Kuzan bebas berkeliaran, karena itu bisa membahayakan seluruh pasukannya. Situasi di Hachinosu kian darurat lagi nih. Sementara di sini beralih ke sisi lain Elbaf tersebut. Im Sama yang masih merasui tubuh Gunko kini mulai mendekati Jarul yang sudah tua dan kelelahan. Para rasa iblis terus maju dengan mata kosong dan aura mengerikan yang ngebuat tanah seakan gemetar karenanya. Namun ya Nakama, sebelum serangan mereka menghantam Jarul, sebuah serangan dahsyat tiba-tiba meledak dari arah tebing. Ternyata itu adalah serangan dari Loki dan juga Luffy yang akhirnya tiba di lokasi. Loki langsung menghajar salah satu raksa iblis dengan tinju berlapis haki raksasanya. Sementara Luffy berubah ke mode gear kelima dan melemparkan pukulan yang memantul seperti karet raksasa ke arah iblis lainnya. Suasana jelas langsung berubah total tuh. Harapan kembali terlihat lagi. Jarul yang melihat itu meneteskan air mata haru. Ia merasa bahwa mungkin ini belum akhir dari sejarah bangsa Elbaf. Loki yang bertarung dengan brutal berkata, "Kalau kau mau menghancurkan Elbaf, kau harus berurusan denganku lebih dahulu." Luffy jelas hanya tertawa lalu menambahkan, "Dan juga denganku kan?" Kombinasi mereka berdua ngebuat raksasa-raksasa iblis itu mulai terpukul mundur. Namun ya, Gunko yang dirasui Im Sama tidak tinggal diam. Ia langsung mempercepat pergerakan dan menggunakan teknik reverse shield yang ngebuat tanah di sekelilingnya merasa seperti ditarik gravitasi lebih gelap lagi. Serangan itu cukup kuat hingga maksa Luffy dan Loki mundur beberapa langkah nih. Tapi mereka jelas tidak gentar sama sekali. Ya, Robin yang menyaksikan semua itu dari jauh pun mulai membuka gulungan lama dari literatur yang dirinya simpan. Ia berkata bahwa teknik reverse itu berasal dari era kekosongan, kekuatan yang bahkan pernah ngebuat kerajaan kuno pun pada tumbang tuh. Robin tahu mereka harus menemukan cara untuk memutus koneksi Im Sama dari tubuh Gunko secepatnya, atau semuanya akan musnah seketika kah? Di saat itulah Nakama, Brook akhirnya berbicara di sana ya. Dengan nada pelan namun dalam, dia berkata bahwa Gunko bukan sekedar pertarung biasa. Gunko adalah sosok penting di masa lalu, seseorang yang pernah memiliki ikatan dengan Brook ketika dia masih hidup. Jika benar dia masih menyimpan kesadarannya walau dirasuki, kata Brook sendiri ya, mungkinkah kita bisa membantunya keluar dari pengaruh itu? Nah, Jinbe pun juga menimpali, kalau memang masih ada secercah kesadaran dalam dirinya, maka kita tak boleh membunuhnya. Luffy setuju nih. Ia bilang bahwa tujuannya bukan membunuh tapi membalikan orang yang telah diambil oleh Im Sama. Luffy di sini manggil Franky meminta bantuan untuk ngebuat semacam alat yang bisa mengganggu gelombang reversi Im Sama sendiri. Nah, keadaan dari kekacauan itu bertambah. Nah, Franky langsung mengeluarkan blueprint yang sudah ia simpan lama, lalu berkata bahwa dia bisa menciptakan alat pengganggu energi sihir kuno dalam waktu singkat. Dengan bantuan Usopp dan Chopper, mereka mulai membangun alat itu dari puing-puing reruntuhan kuno yang ada di sekitaran desa ya. Di sisi lain, armada angkatan laut yang mendekati ke Pulau Hachinosu mulai menyerang dari jarak jauh dengan meriam-meriam raksasanya. Ledakan pun mulai terjadi di berbagai sudut pulau. Kuroige yang masih melawan sang pun mulai geram nih. Ia berteriak, apa mereka mau hanguskan semuanya? Shiryu juga tampak panik. Ia tahu jika pertempuran terus berlangsung dalam keadaan seperti itu, maka tidak akan ada pemenangnya. Semuanya akan hancur total. Tapi sang tetaplah tenang di sini. Ia lalu berkata bahwa inilah harga dari permainan kekuasaan. Jika ingin menjadi raja bajak laut, kata sang sendiri, maka bersiaplah menghadapi dunia yang membakar di tempat ini. Nah, Kuroige semakin marah lagi. Ia menggabungkan kekuatan buah kegelapan dan gempa untuk meluncurkan jurus kombinasi terkuatnya. Tapi ya, tepat sebelum jurus itu meluncur, Ben Beckman muncul dari balik reruntuhan dan menembakkan peluru berlapis haki ke titik vital Kuroige. Serangan itu mengacaukan konsentrasi Kuroige Nakama, ngebuat jurus gabungannya meleset dan malah menghancurkan sebagian gunung di belakang mereka. Sementara itu di bagian lain Elbaf, alat yang dirancang oleh Franky akhirnya selesai nih. Usopp pun membawanya ke tengah medan perang dan mengarahkan alat itu ke tubuh Gunko. Saat diaktifkan, gelombang biru menyebar dan langsung mengguncang tubuh Gunko yang dirasuki tersebut. Gunko mulai pada berteriak nih, matanya bergetar sedih seolah
seolah-olah kesadarannya mulai kembali sedikit lebih lama lagi. Robin berteriak, "Teruskan saja, itu adalah aura kekuatan mengerikan dari sang raja dunia." Dan itu sekaligus mengakhiri bagaimana cerita kali ini nakama. Dan itulah kenapa ya epilog ending kedepannya bakal menarik jika seperti ini. Kekacauan Elbaf dan Hachirosu benar-benar luar biasa parah. Dunia sekarang ini banyak terpukul mundur karena pergerakan dari masing-masing kubu nih. Di tengah reruntuhan sendiri, Loki berdiri gagahnya memandang rakyat Elbaf yang mulai bangkit satu persatu dalam keterpurukan. Sementara dari pihak angkatan laut yang akhirnya sudah menyiapkan beberapa armadanya di berbagai sisi, dari Ryokugyu, Kuzan dan juga Fujitora, mereka semuanya dikirim oleh Akainu bergerak. Keadaan ini benar-benar kacau balau tuh. Itulah kenapa nakama kalau kita simpulkan dalam satu cerita inti ini dalam 3 paragraf, cerita itu menunjukkan bahwa konflik Elbaf dan Hachirosu hanyalah puncak gunung es nih. Nah, Aim sama bukanlah ancaman terakhir, melainkan sekedar pembuka jalan bagi kekuatan kuno yang jauh lebih mengerikan. Luffy dan sekutunya harus menghadapi kenyataan pahit ya, bahwa petualangan mereka tuh belum mencapai klimaks sesungguhnya. Dunia One Piece sedang memasuki era baru di mana rahasia era kekosongan, Joy Boy dan pemerintah dunia akan terbongkar. Kekuatan sejati bukan hanya tentang haki atau bahkan buah iblis, tapi tentang memahami sejarah yang sengaja disembunyikan kan. Pertanyaan sekarang, siapakah sebenarnya Im Sama dan siapa yang membangunkannya di tempat itu? Mengapa sekarang dia itu bergerak di tanah para raksasa Elbaf? Apakah di sana ada sesuatu yang benar-benar menarik perhatiannya? Ya, itu akan kita ketahui dalam cerita-cerita ke depan nakama. Gimana, kalian setuju untuk menunggu cerita lanjutannya? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.